Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Helmalia Putri. NPM saya 10222027. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam dosen pengampu Bapak Dr. Budi Dijatmiko MSI. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan dapat diartikan mengenal diri sendiri. Definisi manusia. Manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau seorang individu. Manusia adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam. Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Asal penciptaan manusia. Manusia tersusun dari dua unsur, yaitu unsur bumi dan unsur langit. Manusia diciptakan dari tanah. Quran Surah Al-An'am ayat 2, Quran Surah As-Sajdah ayat 7, Quran Surah Al-Hijj ayat 28. Dan manusia diberikan ruh. Quran Surah As-Sajdah ayat 9. Unsur manusia yang pertama yaitu hati. Kalbu pada dasarnya memiliki makna ganda, yaitu secara syariah dan hakikiyah. Secara syariah, kalbu yaitu segumpal daging, dan secara hakikiyah, kalbu yaitu jantung. Hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599. Yang kedua, al-aqlu atau akal. Akal adalah alat untuk berpikir dan memahami ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah maupun kauliyah. Quran Surah Al-Hajj ayat 46, Quran Surah Al-A'raf ayat 179, dan Quran Surah Al-Isra ayat 36. Dan yang terakhir yaitu jasad, Quran Surah At-Taubah ayat 105. Amanah manusia, amanah al-ibadah, Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Dalam amanah manusia terbagi menjadi 3 golongan, yaitu kaum munafik, kaum musyrik, dan kaum mukmin. Amanah al-khalafah, kepemimpinan di muka bumi, Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, Quran Surah Yunus ayat 14, Quran Surah Hud ayat 7. Al-jazau atau balasan, mereka yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah An-Nahl ayat 97. Sedangkan balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada perintah-perintah Allah akan terkena azab yang keras. Quran Surah Al-Fusilat ayat 27-28. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Quran Surah At-Tin ayat 8. Hakikatul insan, hakikat manusia menurut KBBI adalah intisari atau dasar dan kenyataan yang sebenarnya. Yang pertama, makhluk. Menurut KBBI, sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan. Alal fitrah di atas fitrah. Sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Lemah, yaitu lemah iman dan lemah kesabaran. Quran Surah An-Nisa ayat 28. Bodoh atau jahil, Quran Surah Al-Ahzab ayat 72. Fakir, butuh atau berkehendak, Quran Surah Fatir ayat 15. Yang kedua, dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Di antaranya dengan ditiupkannya ruh, Quran Surah As-Sajdah ayat 9, memiliki keistimewaan, Quran Surah Al-Isra ayat 70, ditundukkannya alam padanya, Quran Surah Al-Jathiyah ayat 12, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Yang ketiga, dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukhalafun, dibebani tanggung jawab. Ibadah, Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, khilafah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Yang keempat, bebas memilih. Mukhayyarun, diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufru. Quran Surah At-Taghabun ayat 2.
Di dalam kehidupan Allah telah menunjukkan dua jalan bagi manusia, baik itu jalan kebajikan maupun jalan kejahatan. Quran Surah Al-Balad ayat 10. Dan telah diberikannya pula kepada mereka akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga ia dapat memilih yang baik untuk dikerjakannya dan yang buruk untuk ditinggalkan. Quran Surah Al-Insan ayat 3. Kebenaran yang diserukan para rasul adalah benar-benar dari Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-Kahfi ayat 29. Yang kelima, balasan atau pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan atas apa yang telah ia perbuat. Quran Surah Al-Isra ayat 36, Quran Surat An-Nazm ayat 38-41, dan Quran Surah At-Takasur ayat 8. Manusia adalah makhluk yang majziyun atau mendapatkan balasan amal. Quran Surah As-Sajdah ayat 19, Quran Surat Al-Baqarah ayat 25, dan Quran Surah Al-Hajj ayat 14. Sedangkan mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa an-nar atau neraka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 24 dan Quran Surah As-Sajdah ayat 20. Takatul insan, potensi manusia. Menurut KBBI, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Manusia adalah makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Dapat disimpulkan, potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Sedangkan menurut Myles Munroe, potensi adalah kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan, bakat tersembunyi atau keberhasilan yang belum diraih. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan, karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna, dengan kemampuan, maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Quran Surat At-Tin ayat 4 dan Quran Surat Al-Mulk ayat 23. Potensi pendengaran, kemampuan untuk mengenali suara. Menurut perspektif Islam, mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Potensi penglihatan, kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya salah satu indera. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah. Dianugerahinya pula manusia mata yang dengannya ia dapat melihat dan memandang. Potensi hati, berdasarkan fungsinya, hati juga termasuk sebagai alat ekspresi. Menurut Al-Ghazali dan Al-Muhasibi, hati adalah raja yang mengawal segala kegiatan yang berlaku pada ruh, nafsu, dan akal. Menurut Ibnu Rajab Hanbali, hati adalah tentara yang patuh dan taat. Al-Mas'uliyah atau tanggung jawab, kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Al-Amanah atau sikap amanah. Sikap amanah pada zaman kaum Quraisy yakni dapat dipercaya dan menjalankan semua aspek kehidupan. Quran Surah An-Nur ayat 55. Al-khianat, bagi manusia yang khianat maka Allah akan mengazab dan menghinakannya. Kal-an'am bagaikan binatang ternak. Quran Surah Al-An'am ayat 179. Kal-kalbi bagaikan anjing. Quran Surah Al-A'raf ayat 176. Kal-kirdi seperti monyet dan kal-kinjir seperti babi. Quran Surah Al-Maidah ayat 60. Kal-kasabi seperti kayu. Quran Surah Al-Munafikun ayat 4. Kal-hijaroh seperti batu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 74. Kal-himar seperti keledai. Quran Surah Al-Jum'ah ayat 5. Kal-ankabut seperti laba-laba. Quran Surah Al-Ankabut ayat 41. Nafsul insan atau jiwa manusia. Jiwa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah dari seseorang. Maka dapat disimpulkan, jiwa adalah diri manusia itu sendiri. Nyawa atau ruh yang menyebabkan adanya kehidupan. Sifat yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Nafs dalam Al-Quran, jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Nafs terdiri dari tubuh dan ruh. Quran Surah
Al-Maidah ayat 45. Nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan, apabila nyawa ini hilang maka kematian akan dialami. Quran Surah Al-An'am ayat 93. Suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Quran Surah Al-Maidah ayat 30. Sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tertidur. Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Tingkatan nafsu manusia terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu nafsul mutmainah, jiwa yang telah mendapat ketenangan, jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia. Nafsu ini merasakan berpuas diri dalam pengabdiannya kepada Tuhan, kebajikan kepada semua makhluk. Nafsu mutmainah, nafsu yang disinari cahaya. Nafsu ini dapat menciptakan ketenangan jiwa bagi seseorang. Orang di tingkatan ini adalah orang yang sedang menuju ke taman ilahi. Sifat-sifat terpuji dalam nafsu mutmainah yaitu dermawan, tawakal, ibadah, syukur, ridho, takut kepada Allah. Quran Surah Al-Fajr ayat 27-28. Jiwa yang aruh, kalbu, azam, dan akalnya mampu mengendalikan al-hawa, syahwat, nafsu mutmainah, kecenderungan, khayalan, dan keinginan. Quran Surah Ali Imran ayat 191. Jiwa yang memiliki kecenderungan yang kuat, jiwa yang tenang. Quran Surah Ar-Ra'du ayat 28. Mereka yang senantiasa tenang dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diseru di saat menjelang kematian dan di akhirat kelak dengan seruan agung dari kerajaan langit. Quran Surah Al-Fajr ayat 29-30. Jiwa yang aruh, kalbu, azam, dan akal, tarik-menarik dengan al-hawa, syahwat, kecenderungan, khayalan, dan keinginan. Terpengaruhi ar-ra'yu, rasio. Ar-ra'yu pijakannya adalah zan, sangkaan. Jiwa berada dalam keadaan ragu memilih, iman atau kafir, taat atau maksiat, baik atau buruk. Quran Surat An-Nisa ayat 143. Nafsu lawamah, jiwa yang menyesali diri. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 2. Jiwa yang aruh, kalbu, azam, dan akal dikendalikan oleh al-hawa, syahwat, kecenderungan, khayalan, dan keinginan. Jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah kepada asyahwat semata. Quran Surah Al-Furqan ayat 43. An-nafsu ammaratu bisu'i, jiwa yang memerintah kepada kejelekan. Quran Surah Yusuf ayat 53. Jiwa yang dikendalikan oleh al-hawa dan berorientasi syahwat akan mengalami kerugian yang besar. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 23. Sekian video evaluasi tengah semester dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.